Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di panduan lengkap belajar CorelDRAW. Pada episode kali ini kita akan membahas beberapa menu di dalam menu objek pada CorelDRAW. Yang pertama adalah insert barcode, insert QR code, kemudian validate barcode. Keempat adalah insert new object, dan yang terakhir adalah links. Insert barcode ini berfungsi untuk menyisipkan barcode. Jadi barcode itu kayak tanda garis-garis gitu ya. Bisa kalau biasanya teman-teman melihat buku itu ada seperti ISBN, ya kan, ISSN dan seterusnya, itu adalah barcode. Dan nanti di Corel pun juga ada fasilitas untuk itu. Kemudian insert QR code, ya, QR code ini biasa teman-teman kalau menggunakan WhatsApp web ya untuk di scan ya, hampir seperti barcode. Barcode itu lebih batang-batang gitu ya. Karena bar dengan QR kan, bedanya di situ. Kalau barcode di situ batang-batang, bentuknya persegi panjang tegak gitu, dijejer-jejer. Kemudian kalau QR ini lebih ke seperti kotak-kotak yang tersusun ya, yang di dalamnya ada kode. Kemudian validate barcode di sini berfungsi untuk memeriksa apakah barcode tersebut yang barangkali diakses gitu ya, itu valid atau tidak. Kemudian berikutnya adalah insert new object. Ini berfungsi untuk menyisipkan objek baru dari program lain. Jadi hampir sama dengan insert ya, insert atau mungkin open gitu ya. Bedanya kalau insert new object ini aplikasi atau desain yang diinputkan atau yang diinsert ini berupa objek. Nanti kita akan praktek. Kemudian yang terakhir adalah links. Nah, links ini berfungsi untuk menyambungkan ke internet. Adapun pada pembahasan kali ini teman-teman, kita hanya akan membahas dua ya, karena beberapa hal yang tidak mendukung dari aplikasi Corel kita, maka kita akan belajar dua hal, yaitu insert barcode dan insert new object. Bagaimana penerapannya? Yuk kita praktek. Yang pertama, di bagian objek di sini kita akan mempraktekkan dua ini, insert barcode dan insert new object. Ya, adapun insert QR, validate dan links ini belum bisa kita praktekkan ya. Jadi teman-teman silahkan nanti mencari referensi yang lain. Yang jelas untuk pengertiannya sudah kita sampaikan di awal bahwa insert ini untuk memasukkan QR ya, seperti sudah ada gambarnya di sini ya, QR jadi kotak-kotak seperti ini. Kemudian untuk validate ini untuk memeriksa. Jadi kalau teman-teman ini ya ada scanner barcode ya, atau barcode scanner, di situ untuk memvalidasi. Kemudian link untuk memberikan link yang bisa terkoneksi dengan internet. Jadi untuk pengertiannya, kegunaannya di situ kita akan menggunakan ini insert barcode dan insert new object. Kita akan praktekkan dua itu. Yang pertama insert barcode, caranya adalah tinggal klik saja teman-teman seperti ini. Kemudian kita pilih tipenya ya. Standar industri atau format yang digunakan. Ya, banyak sekali ini teman-teman silahkan pilih. Biasanya kalau kita bisa menggunakan kode bar seperti ini atau kode 25 dan seterusnya ya. Nanti ISSN, kemudian ISBN yang kita bahas di awal tadi ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini. Jadi misalkan ini ISBN gitu ya. Coba kita akan membuat kode bar saja. Kemudian setelah kita menentukan formatnya, maka kita di sini bisa menginputkan nomor. Di sini adalah digit maksimalnya 30 digit. Dan di sini bisa menambahkan karakter di sini ada min, titik, dolar, titik 2 dan seterusnya. Jadi misalkan kita kasih ini ya untuk nomornya, kita masukkan misalkan 555, kemudian strip 333, strip 123, 4, strip 00, strip 8989. Jadi seperti ini. Kemudian setelah kita menginputkan nomor seperti ini, kemudian kita next. Nah, di sini untuk resolusi, ya di sini adalah untuk resolusi gambarnya hasil generate-nya ya, barcode generate-nya hasilnya seperti apa. Kemudian unitnya ini satuannya inci ataukah mili ya, teman-teman nanti bisa menyesuaikan ya. Karena kami biasanya menggunakan seringnya mili ya. Untuk di sini untuk resolution, untuk ini ya lebarnya, kemudian magnifying scale dan seterusnya, teman-teman nanti bisa mengeksplor, dikembangkan ya. Kemudian kalau sudah ya, yang perlu diperhatikan di sini unit sama DPI-nya 300 standarnya. Kemudian lanjut next. Ya, di sini ada jenis font yang digunakan teman-teman. Bisa menggunakan
font defaultnya yaitu Times New Roman atau yang lain. Ya, kami di sini biasanya menggunakan Times New Roman, ini yang sering. Kemudian untuk size-nya ini bisa disesuaikan. Kalau saya biasanya 10 ya, 10 seperti ini. Kemudian width-nya, align, ini center dan seterusnya. Ya, kita biarkan saja, kita abaikan. Kemudian ini adalah previewnya. Jadi kira-kira nanti hasilnya semacam ini. Itu ya. Kalau teman-teman bisa mengekspor seperti ini, dicentang ya kan. Nah, di sini jadi ini hanya untuk ini ya, peletakan atau tata letak lah ya. Nanti seperti apa. Ini teman-teman bisa mengeksplor nanti seperti apa. Ini saya tidak centang semuanya, biarkan apa adanya. Kemudian yang terakhir adalah finish. Nah, ini adalah barcode yang diinsertkan. Kemudian ketika ada kesalahan, misalkan untuk mengeditnya, teman-teman tinggal klik 2 kali saja. Diklik 2 kali, nanti akan langsung masuk. Ternyata misalkan di sini nolnya kurang 2. Nah, tinggal di input seperti ini. Ini 3-nya kurang 1 misalkan. Nah, ini adalah contoh ya. Kemudian next, finish. Nah, nanti akan berubah. Ya, seperti itu untuk insert barcode ya. Kemudian berikutnya adalah insert new object ya. Insert new object ini menambahkan objek lain ya, objek lain yang sudah ada dalam komputer kita. Nah, caranya adalah teman-teman klik saja objek, kemudian insert new object. Nah, kemudian pilih objek yang mau dimasukkan. Di sini pilih create from file. Kemudian di sini kita pilih browse ya, kita cari. Misalkan saya mau menginputkan atau menginsert atau memasukkan objek di sini guru jagoan ya. Di sini guru jagoan saya klik, kemudian oke. Tunggu sampai selesai prosesnya. Dan di sini teks guru jagoan sudah terinput. Nah, perhatikan teman-teman, di sini guru jagoan teks ini dia masuk di sini sebagai objek, bukan sebagai tag. Sehingga di sini teman-teman tidak bisa lagi mengedit. Misalkan ini warnanya merah, saya ganti warna kuning, maka dia tidak akan berubah. Hijau juga sama. Karena apa? Dia di sini sebagai objek, ya, bukan shape atau bukan teks. Sehingga cara untuk merubahnya adalah klik 2 kali pada objek ini. Klik. Maka dia akan membuka aplikasi Corel yang isinya adalah guru jagoan ini. Ya, ini baru bisa dirubah. Nah, diganti warna kuning, warna biru dan seterusnya. Misalkan kita save, ya kita save, kemudian kita tutup, maka di sini akan berubah. Itu caranya. Jadi untuk membuktikan atau untuk ini ya ciri khas ya teman-teman, untuk mengetahui mana itu teks, mana itu objek, teman-teman bisa menulis seperti ini untuk mengeceknya saja ya. Misalkan seperti ini, saya berikan fontnya ini, kemudian saya samakan besarnya. Nah, teman-teman akan tahu perbedaannya ya, seperti ini. Saya kasih warna biru sama. Ini kan sama ini, seolah-olah ini adalah 2 teks, padahal ini yang pertama ini yang atas objek, yang bawah ini baru teks. Misalkan yang merah ini. Nah, perbedaannya teman-teman, ketika digeser seperti ini, saya geser ke atas, maka bentuknya adalah kotak, ya kan? Kotak di mana di sebelah pojok kiri bawah itu ada semacam lipatan kertas. Itu berarti menandakan bahwa dia sebuah objek. Berbeda dengan yang guru jagoan yang teks di sini. Ketika kita geser maka dia tetap ya, tidak berubah bentuknya. Jadi seperti itu teman-teman, termasuk di sini adalah barcode. Dia adalah sebuah objek. Jadi seperti itu teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Tetap semangat, selamat belajar dan terus mencoba.